Halo Sobat Mupi, tetap berkarya meskipun yang nonton segitu-segitu saja. Kali ini kita akan bercerita tentang film anime fiksi ilmiah. Jalan ceritanya cukup rumit, butuh kemampuan IQ lebih untuk bisa memahami plot dari cerita ini. Bahkan saya sendiri harus menonton 3 kali untuk bisa memahami film anime ini. Oke, tanpa banyak bacot, ini dia alur cerita lengkap dari anime Steins Gate The Movie, Lost Region of Deja Vu. Film ini berlangsung pada Agustus 2011, 1 tahun setelah peristiwa serial anime Squall sebelumnya. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan, melintasi beberapa garis dunia karena penemuan di mail, pesan teks yang dapat dikirim ke masa lalu. Rintaro Okabe diduga telah mendarat di garis dunia gerbang Steins, di mana ia mampu mencegah kematian Mayuri Shina dan Kurisu Makise, sekaligus mencegah masa depan diperintah oleh SERN. Karena penemuan mesin waktu yang sudah tidak ada lagi, pada tanggal 3 Agustus, Kurisu tiba di Jepang untuk konferensi pers dan bertemu kembali dengan semua anggota laboratorium gadget masa depan. Sementara itu, Rintaro mulai mengalami efek samping yang intens dari perjalanan waktu, membuatnya merasa seperti ada bayangan yang mengikutinya. Itu karena dia melihat visi Worldlines alternatif efek dari reading Steiner-nya. Keesokan harinya, pada tanggal 4 Agustus, seorang pengunjung misterius muncul di Hotel Kurisu ketika sedang mandi, menyuruhnya untuk mengingat 3 hal, yaitu ponsel, open, microwave, dan SERN. Di sebuah tempat cuci baju, Kurisu bertemu dengan Rintaro yang juga sedang berada di sana untuk mencuci baju. Saat Kurisu sedang berbicara dengan Rintaro tentang bagaimana contoh deja vu miliknya, mungkin mirip dengan kemampuan reading Steiner Rintaro untuk mengingat hal-hal dari garis dunia lain. Ketika Kurisu mulai menyadari sesuatu, Rintaro justru tiba-tiba menghilang di depan mata Kurisu. Lebih jauh lagi, sepertinya tidak ada orang lain yang mengingat Rintaro pernah ada. Bahkan orang-orang di lab sama sekali tidak tahu siapa Rintaro. Begitupun dengan Kurisu, nyaris tidak mengingat ingatan samar tentang Rintaro. Bahkan dia sulit untuk mengucapkan nama Rintaro. Seminggu kemudian pada tanggal 11 Agustus saat Kurisu menemukan garpu yang ditinggalkan oleh Rintaro dan mengingat kata-kata yang ditinggalkan oleh Rintaro. Dia mengetahui bahwa Itaru Daru Hashida telah meretas situs jaringan SERN. Hal itu memberinya dorongan bagi Kurisu untuk membuat mesin waktu menggunakan ponsel, open, microwave, dan situs jaringan SERN. Seperti yang dikatakan oleh orang misterius beberapa waktu lalu. Kurisu berhasil menggunakan mesin waktu dan melompat kembali ke malam 3 Agustus, di mana dia mengamati Rintaro menghilang dan muncul kembali dari keberadaannya. Dengan ingatan semua orang tentang dia berubah dari awal kejadian. Dia kemudian dihubungi oleh orang misterius yang memberitahunya cara menggunakan mesin waktu. Ternyata orang misterius itu adalah Sujuha Amane, orang yang datang dari masa depan menggunakan mesin waktu yang dibuat oleh Kurisu. Dia menjelaskan kepada Kurisu dan Rintaro bahwa semua ingatan tentang Worldlines yang telah dikunjungi Rintaro membebani reading Steiner-nya, menyebabkan dia berfluktuasi antara garis dunia saat ini dan garis dunia R. Satu-satunya garis dunia lain di mana baik Mayuri maupun Kurisu sudah mati. Sujuha menyatakan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya dari menghilang sepenuhnya adalah dengan menggunakan mesin waktu untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Tapi Rintaro seolah-olah menolak, karena dia merasa tidak ada mesin waktu atau mesin lompatan waktu yang seharusnya jangan digunakan, dan tidak ingin Kurisu melewatinya. Itu akan menyebabkan penderitaan yang sama yang sedang dialami oleh Rintaro. Dia mengatakan lebih suka menghilang untuk memungkinkan dia dan Mayuri hidup dalam damai. Dia malah mendesak Kurisu untuk melupakannya, meninggalkannya dengan sebuah ciuman. Keesokan harinya, setelah Kurisu menyadari bahwa dia tidak ingin kehilangan Rintaro, Rintaro menghilang di saat detik-detik terakhir Kurisu ingin mengungkapkan perasaannya. Kurisu menangis tidak mau untuk menerima keinginannya dan mencoba melupakannya. Kemudian, pada 13 Agustus, ketika lab gadget masa depan mendapat kabar bahwa mungkin harus ditutup,
Itu karena biaya sewanya akan dinaikkan, membuat mereka tidak sanggup membayar sewa lab tersebut. Kurisu sekali lagi didekati oleh Sujuha, yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak jujur dengan perasaannya sendiri. Akhirnya meyakinkan Kurisu untuk pergi bersamanya dengan mesin waktu untuk menjaga Rintaro di garis dunia gerbang Stein. Dia harus ditanamkan dengan memori kuat yang membantu membedakannya dari garis dunia lain. Perjalanan keduanya kembali ke 30 Juni tahun 2005, di mana Kurisu mencoba untuk berbicara dengan Rintaro muda yang justru karena tingkahnya mengakibatkan Rintaro mengalami kecelakaan mobil. Kembali di masa sekarang, Kurisu menemukan Mayuri dan yang lainnya juga memiliki ingatan samar tentang Rintaro, yang segera teringat ketika Kurisu meniru tingkah Rintaro. Semua orang di sana merasa ada yang hilang, namun entah siapa. Yang mereka tahu, Rintaro adalah Kurisu, dan Kurisu adalah Rintaro. Kurisu kembali ke masa lalu. Kali ini ia berhasil dalam misinya dengan menanamkan konsep Kyoma Honin ke dalam pikiran Rintaro dan memberi ciuman pertamanya yang membuatnya mengambil pesona ilmuwan gila untuk melindungi Mayuri. Dengan ini, Kurisu berhasil membawa Rintaro kembali ke garis dunia gerbang Stein. Dengan tersenyum, Rintaro bertanya pada Kurisu, "Apakah kamu mau mengembalikan ciuman pertamaku kepadamu?" Kurisu berkata tidak pernah. Sungguh ending yang sangat membagongkan. Saya sendiri pun tidak memahami dengan isi dari plot film ini.